Selamat siang semuanya, jumpa lagi dengan saya Ratna Herbal Alami Dayak ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen ya. Channel YouTube kita ini kita mau kasih tahu herbal untuk obat yang sering mimisan atau keluar darah. Ini kayunya ya. Jadi ini namanya kayu rabun bilang kami ya, ini kayu rabun. Jadi caranya kalau untuk obat epilepsi itu, nah jadi kita ambil daunnya ini begini ya, baru kita gunting daunnya ini, gunting kecil-kecil. Ayo nih, yo jadi apa namanya, gunting kecil-kecil ya. Setelah itu kita jemur ya, habis dijemur baru kita cari daun pisang yang muda, baru kita jemur juga daun pisang itu, baru kita kasih rokok ya, bikin rokoknya. Nah kalau bisa itu kita campur dengan daun apa bilang kami itu, daun sating nare bahasa kaya nare, gelinggang. Nah bagus, campurnya dengan daun gelinggang ya. Ini kita gunting ini kecil-kecil, campur dengan daun gelinggang ya, untuk orang yang mimisan. Nah jadi kalau akarnya ini baru bisa juga untuk mengobati ya, mengobati asam urat dan kolesterol juga. Nah, akarnya kayu rabun bilang bahasa Dayaknya ya, kalau bahasa lainnya aku nggak tahu. Jadi kita juga mau kasih tahu juga untuk teman-temanku ya, adik-adikku yang di rumah yang agak susah hamil atau yang susah punya keturunan ya, ini kita kasih tahu. Jadi ini bilang kami sawang ya, jadi akar sawang ini kita ambil ya, kalau untuk orang yang susah hamil. Nah kita ambil akar sawang ini, nah ini kita ambil akarnya ini begini ya. Nah jadi baru kita rendam campur apa namanya itu, ini kita ambil akarnya ini, baru kita bikin rendam campur akar daun sememelum. Nah jadi akar sawang ini bilang orang tua itu dia menghidupkan kandungan atau yang orang lemah kandungan itu, yang mati, maksudnya kandungannya yang mati lah gitu aja ya, yang enggak susah hamil. Nah jadi akar sawang ini ya kita rendam di botol dengan akar sememelum ini ya. Jadi nah ini yang namanya sememelum. Nah jadi caranya akarnya ini kita ambil akar sememelum ini, akarnya seperti ini ya. Nah akar sememelum ini kita ambil, nah kita cuci dulu. Nah jadi kita ambil akar sememelum ini kita taruh dalam botol ya, dalam botol. Nah baru ada satu lagi akar kayunya, nanti kita kasih tahu. Nah jadi daun sememelum ini memang aku tanam, nah ini punya aku. Jadi kita ambil mulai dari tiga lembar ya daun sememelum ini. Begini caranya, kita ambil dari 3 begini. Kalau enggak dari 9 ya, mulai kita minum dari 9 lembar. Nah daun sememelum ini nah baru kita tumbuk ya, tumbuk. Nah habis ditumbuk kita minum airnya segini sekali minum. Nah mulai dari 9, habis itu 7, 5, 1 ya, 9 lembar pertama, 7 lembar kedua ya, ketiganya 5, terakhirnya 1 lembar. Nah jadi daun sememelum ini. Nah daun sememelum itu bilang kami, kalau bahasa Dayak kami itu kan daun sememelum itu biar dia semelum itu kan biar kita bisa, kalau orang bangun rumah itu kan untuk orang mendinginkan rumah, kita tanam begini ya. Jadi sememelum ini bilang kami itu biar menghidupkan juga apa namanya, kandungan yang susah hamil itu, atau kandungan yang lemah atau mati. Nah jadi kita ada satu lagi dengan akar ini kita tahu, kasih cari lagi ya, mana dia bilang kami yang uruh handalai. Nah jadi pasangannya ini akar daun sememelum ya, baru akar sawang. Nah ada satu lagi kita cari ya. Jadi aku punya di Kalteng. Nah inilah tempat kita berada di Kalteng Palangkaraya. Kita apa namanya bikin, jadi aku punya ini kan herbal tuh aku tanam sekeliling rumahku aja ya. Jadi kalau aku ada orang pesan, aku enak carinya, jadi tidak susah gitu ya. Jadi kita cari lagi satu untuk pasangan ini, ada satu macam lagi ya. Nah jadi ini bilang kami uruh handalai. Nah jadi kita ambil yang merah. Nah jadi yang hijau seperti ini, jadi nah jadi dia uruh handalai ini, atau apa sih nama bahasa anunya aku tidak tahu ya.
Jadi uruh handala ini ya daun miniran ya. Nah, jadi akarnya yang merah ini. Nah, jadi kita ambil akarnya yang merah ini, tapi kita ambilnya bawa paku atau paku dengan garam gitu ya. Nah, jadi kita ambil akarnya ini. Nah, jadi 3 macam ini. Jadi ini direndam dalam botol. Jadi satu botol itu, satu botol yang 1,5 liter itu ya. Dalam 1,5 botol itu 1 hari itu harus habis. Jadi jangan kita biarkan airnya itu mengendap lagi, atau namanya bersisa di dalam botol itu, nanti besoknya takut besoknya lagi ya bau gitu. Jadi harus habis 1,5 liter itu dalam 1 hari diminum. Nah, rendamnya. Jadi besok paginya lagi siram lagi dengan air hangat gitu ya. Nah, ini. Jadi ini, nah kalau daun miniran yang hijaunya ini dia bisa mengobati orang yang kolesterol tinggi. Nah, emah kronis juga atau luka dalam ya. Nah, jadi kita ambil langsung dengan akar-akar ini aja. Nah, baru kita tumbuk. Kita cari banyak-banyak, dengan sedikit gitu ya. Memang pahit. Nah, jadi kalau untuk yang kontra yang pahit, kita ada herbalnya untuk mengobati luka dalam. Nah, jadi untuk penyubur kandungan itu akar daun sawang, akar apa namanya ini daun semamelum. Nah, baru akar rumput miniran yang merahnya. Jadi ini direndam. Nggak usah banyak ya, dengan sedikitnya aja. Kalau memang itu ada khasiatnya, yang penting kita yakin dan percaya itu bisa berhasil gitu ya. Nah, ini. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Untuk kita ada yang mau tanya yang untuk apa namanya gatal ya, untuk gatal-gatal. Jadi aku juga tanam. Kalau untuk yang gatal kan sering yang tanya, Bunda apa namanya? Bunda apa sih obat yang untuk gatal-gatal yang kayak bial-bial gitu kan? Nah, ini aku kasih tahu solusinya. Ini aku tanam juga ya. Soalnya kalau aku cari agak susah juga. Makanya aku ambil langsung aku tanam begini ya. Soalnya kalau kita pergi dulu ke hutan baru kita bikin videonya susah juga ya. Jadi aku bikin videonya yang sekeliling di rumahku aja. Jadi herbal-herbal yang aku tanam gitu ya. Jadi caranya kalau yang gatal kita ambil daunnya seperti ini. Ini namanya aku ini daun apa namanya ini ya, kalau bahasa Dayaknya aku lupa ya. Nah, seperti ini dia daunnya. Nah, jadi kita ambil daunnya ini seperti ini. Nah, baru kita cuci bersih dulu. Nah, baru kita rendamkan beras 1 genggam aja ya. Caranya kalau untuk obat gatal gitu. Jadi ini kita cuci bersih, baru kita rendamkan beras, baru kita olek campur beras itu bikin pupurnya ya, dimana tempat gatalan itu baru kita kasih pupur di situ. Nah, ini gitu ya. Nah, ini kalau khusus untuk obat gatal ya, seperti ini nih pohon kayunya. Aku lupa bahasa Dayaknya ya. Nah, jadi kita lagi lanjut ke sini. Nah, kita berkebun juga. Jadi kita juga tanam bawang Dayak. Jadi inilah tempatku di Kalteng, di Palangkaraya. Di sinilah tempat kita ya. Kemarin-kemarin aku bikin videoku. Kita waktu itu berada di Kalimantan Timur di Sengata. Kita sekarang berada di rumahku Kalimantan Tengah di Palangkaraya ya. Kita bikin videonya. Jadi kita kesini lagi. Narai kan tambang itu. Kembang nara ya raya. Tidak kumpul taman nara. Bisa belum dia daun keramin. Itu sarang aja itu biarkan udah manak balik narai kan. Herbal mo. Narai di kering itu. Ila pakarah di ka. Jadi kita kesini lagi. Taruh plastik pakai itu. Ini rumput lebu bilang kami ya. Nah, jadi aku mau kasih tahu juga. Ini namanya bilang kami rumput lebu, dan bahasa Indonesianya aku udah tahu ya. Nah, jadi kegunaannya rumput lebu ini dia bisa mengobati orang yang sakit kepala. Yang sakit kepala kayak berbelah gitu ya, yang kayak sakit lah, kayak terbelah gitu. Yang sakit walaupun pergi ke dokter pun tidak bisa ketemu obatnya. Nah, ini daun kayu ini bilang kami uru lebu. Aku tidak tahu bahasa Dayaknya daun apa gitu ya. Jadi caranya kita ngambil, nah begini. Nah, jadi daun kayu ini, nah seperti ini. Jadi kita tumbuk ya, daunnya ini kita tumbuk, baru kita minum gitu ya. Habis ditumbuk kita peras minum gitu ya. Airnya tidak usah banyak, 1 garis tangan aja ya. Nah, ini.
Jadi daun kayu ini seperti ini daunnya ya, untuk mengobati sakit kepala. Yang kepalanya sakit ya, luar biasa sakitnya. Baru kita kasih lagi. Dan banyak juga teman-temanku di sana yang menanyakan, Bu, apa sih obat sakit lutut, yang sakit lutut menahun, yang tidak bisa sembuh-sembuh gitu. Padahal kita tidak tahu ya, tanaman atau rumput aja yang di depan kita atau di sekeliling kita bisa untuk obat. Cuman kitanya aja yang tidak bisa memanfaatkan itu tanaman. Nah, jadi kalau untuk sakit lutut atau sakit yang bengkak lututnya atau yang asam urat, nah ini dia herbalnya. Nah ini, bilang kami juga urulebu ini. Nah ya, dia rumput aja. Nah jadi caranya kita cabut dengan akar-akarnya ini, baru kita cuci, baru kita potong kecil, cari banyak-banyak aja. Jadi cara bikinnya, kita rebusnya dengan air 4 gelas ya, airnya 4 gelas ya ini. Nah jadikan 3 gelas, jadi tiap hari itu 3 gelas satu hari. Nah untuk mengobati asam urat atau yang sakit sendi. Nah ini dia rumputnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau untuk obat sakit pinggang, ini daun kaca belingku aku tanam. Nah, ini daun kaca belingku. Kalau untuk obat ginjal ya, kita tanam juga. Nah, ini jadi aku tanam di sekeliling rumah. Cari herbal dulu guys. Kita mau ke samping rumahku, ke sana rumahku, kita cari herbal. Jadi kalau ini bilang kami ya, nah ini apa sih naruh tampah mana lo? Ya kutawara. Apa sih namanya daun kayu ini? Aku nih lupa ya. Kalau apa sih bahasa Dayaknya? Jadi ini kalau untuk mengobati orang yang pendarahan keluar terus darah gitu ya. Nah ini kayunya. Jadi akarnya ini kita ambil. Nah, kebetulan aku juga aku tanam di sini. Nah ini dia, belum dibersihin pohonnya. Nah ini. Nah jadi akarnya ini kalau orang pendarahan atau orang yang nggak bisa sembuh-sembuh dari keluar darah terus gitu ya. Kalau keluar darah terus nggak bisa sembuh-sembuh, jadi caranya kita ambil akarnya ini. Nah akar kayu ini. Nah ini. Nah seperti ini daunnya. Nah tuh ya, ini bukan mengkudu ya, bukan mengkudu. Jadi akarnya ini kita ambil baru kita rendam di botol gitu ya. Sama aja intinya, kita rendam di botol 1,5 liter botol aqua yang sedang itu. Nah jadi 1,5 liter itu jadi harus habis 1 hari minumnya. Jadi besok harinya baru kita tuang lagi airnya. Jangan kita simpan air itu dalam botol sampai 1 malam, takut bau gitu ya. Jadi nah akar kayu ini ya, aku lupa tadi, aku tahu pas sudah jalan itu lupa sudah. Nah ini ya kayunya seperti ini dia. Jadi ini bukan mengkudu ya. Nah, biar teman-teman lihat. Di sini juga banyak pohon kelakai. Ini kebun kita. Ini kebun yang diciptakan Tuhan ya, bukan ditanam ini. Nah, jadi kita kesini lagi. Ini panas sekali masak. Nah, jadi tanaman-tanaman itu ya teman-temanku, dia kita kita aja yang tidak menggunakan tanaman itu, padahal tanaman yang untuk obat itu banyak di sekeliling kita aja gitu, di sekeliling kita, di samping rumah atau yang di hutan aja gitu ya, kita aja yang tidak bisa menggunakan gitu. Jadi kita lagi ada buah manis masak. Jadi kita sambil panen buah nanas juga. Ini buah nanas masak ya. Nah, ini jadi kita sambil ambil nanas di samping rumahku. Jadi herbal-herbal itu kita tanam di samping rumah aja ya. Jadi kita enggak jauh-jauh. Rumahnya lagi di situ. Tuh. Nah, jadi enggak kita jauh-jauh lagi cari herbal ke hutan. Jadi aku tuh setiap ke hutan aku ambil herbal-herbal itu yang agak susah dicari, aku tanam di seputaran rumahku gitu ya. Kebetulan juga
Kenapa juga kalau enggak kita tanam-tanam apa namanya kalau tanah kosong begini ya. Jadi kita enggak susah carinya. Nah, itu. Jadi kita kasih lagi, kita mau lihat. Jadi kalau buah nanas ini ya untuk teman-teman juga ya di sana. Jadi apa namanya kegunaannya buah nanas ini ya, sering juga aku di labku kalau di apa namanya itu aku lab juga di TikTok itu apa namanya aku bikin apa namanya itu Cukup pinang masih. ya. Jadi kegunaannya buah nanas ini, jadi dia bisa mengobati kolesterol yang tinggi. Jadi caranya ya yang nanasnya begini ya, yang agak mangkal atau masak seperti ini. Jadi kita kupas, baru habis kita kupas tuh potong kecil-kecil, baru kita rebus airnya 1,5 liter juga ya. Rutin tiap hari kita minum ya, sampai 3 hari atau 4 hari. Baru bisa aja pergi ke dokter cek lagi kolesterol, bisa langsung. Nah jadi dan manfaatnya buah nanas ini juga bisa menunda menopause ya untuk kaum ibu-ibu yang sudah 40 atau 50 ke atas ya. Nah, jadi untuk kita ibu-ibu yang 40 atau 50 yang mau menopause, jadi terus konsumsi buah nanas ini dia menundakan menopause. Nah, ini ya. Nah, dan juga dia bisa mengobati kolesterol. Kalau kolesterol dia harus direbus. Kalau tidak direbus nanti kita bisa kontak dengan mah kronis ya. Jadi kita kupas dulu buah nanas ini. Caranya. Jadi anggaplah kita ini pergi ke hutan gitu ya. Jadi kalau di hutan itu kalau kita kelaparan, tidak ada nasi, tidak ada beras ya. Kalau kita tidak ada nasi, tidak ada beras, apapun yang bisa kita makan atau asal jangan kita makan yang beracun gitu ya. Jadi apapun makanan yang bisa dimakan kalau di hutan gitu. Yang penting perut kita terganjal gitu ya. Jadi kita buka nanas. Anggaplah kita ini lagi di hutan gitu ya, jauh dari makanan. Jadi apapun yang bisa kita gunakan, yang kita makan, ya makan gitu daripada kita kelaparan. Ini caranya. Jadi kita tidak punya tempat nyucinya, jadi begini aja. Jadi kita kasih untuk tangan. Nah, jadi kalau untuk ibu-ibu yang di umur di atas 40 tahun ke atas ya. Jadi bagus konsumsi buah nanas ini. Nah, jadi ini biar tidak usah dicuci, soalnya bersih juga ya. Nah. Enak. Mungkin itu aja ya. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa juga ya nonton channel YouTube kita ya, Ratna Herbal Alami Dayak. Jangan lupa juga share, like, komen ya channel YouTube kita. Banyak lagi video-video yang mau kita post kalau kita ke hutan. Soalnya kemarin kok Bunda Ratna janji terus. Soalnya aku selama di sini aku banyak betul yang aku kerjakan juga. Jadi tidak ada waktu aku bikin video ya. Ya maklum lah, namanya kita tidak pegawai juga ya. Kalau kita cuman duduk diam aja mungkin tidak makan gitu ya. Nah itu aja, sekian dan terima kasih.